Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita baiknya pengenalan ya. Misalnya kan sudah tadi di. Nah, saya ingin kenal dulu apa, kemudian Ibu mengajar di kelas. Perkenalkan Pak, nama saya Diana. Saya mengajar di kelas 5 di SD Sanggaling. Oh ya. Ini saya kan ditugaskan dari BAN, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan visitasi di sekolah. Tadi sudah temu awal, kemudian juga sudah mencari informasi dari kepala sekolah, ada juga dari komite dan orang tua juga sudah. Nah sekarang ke Bapak. Nah kali ini dengan Bu siapa nanti Mak? Oh ya, dengan Ibu Rofiana, saya ingin berbagi terkait dengan itu. Namun sebelumnya saya mohon izin bahwa kegiatan kita ini saya rekam. Nah, tujuannya adalah nanti pada saat saya menyelesaikan pembicaraan ini, itu saya bisa putar kembali ya, jawaban-jawaban dari interaksi kita melalui wawancara ini. Bisa saya putar kembali terkait juga dengan diskusi dengan teman saya, asesor yang kedua. Demikian Bu ya. Jadi mohon izin saya. Lalu selanjutnya kita langsung saja mengingat waktu dan kedalaman yang saya cari berdasarkan ini instrumen ya, kita pakai instrumen tentang mutu guru itu. Nah, yang pertama saya ingin tahu bagaimana proses ya, sehingga Bapak Ibu guru di sini ini bisa menyiapkan RPP, proses penyiapan RPP perancangannya itu. Silakan. Di sini bahwa kami saya dengan menyusun RPP terus saja dengan KD. Kemudian kami di kantor, kemudian kami dengan kelengkapan alatnya. Kemudian yang lainnya dua, kemudian sampai pada tahap penilaian. Sampai tahap penilaian. Oke, lalu di dalam menyusun RPP itu untuk rancangan itu, Bapak Ibu guru itu yang paling sering dialami kesulitannya apa? Memperoleh kesulitan apa yang paling sering dialami? Yang paling sering kali kami alami itu dalam hal untuk menghasilkan indikatornya Pak. Kemudian kakak itu loh Pak. Nah, itu ya. Kami sulit Pak dari KD, kemudian dari indikator, agar nanti itu pas dengan materi yang kita sampaikan. Itu kami masih mengalami kesulitan. Pemilihan KKO-nya itu ya? Yang bisa diukur dengan nanti di-match-kan dengan penilaian. Oke, baik. Lalu kesulitan itu cara mengatasinya bagaimana Bapak Ibu? Ini Pak, kami kebetulan sudah terbentuk KKG ya, KKG di tingkat kecamatan ada, di desa pun ada, dan KKG juga ada. Jadi nanti kalau kami kesulitan, kami bisa berkomunikasi, saling berinteraksi di grup KKG kelas. KKG kelas? Ya, itu terutama kalau menurut kelas ya, tapi kalau masalah yang lain bisa di KKG yang umum tadi, yang semua kelas ada. KKG itu anggotanya siapa saja itu? Kalau gugus ini dari 5 SD yang ada di satu kelurahan. 5 SD di satu kelurahan? Ya. Itu gugus? Ya, itu gugus. Gugus 2 namanya. Oh, kita di sini ada ya, gugus 2? Gugus 2, dan di sebelah kelurahan yang sebelah sana itu gugus 1, gugus 2, kemudian tapi gugus 4. Kalau KKG kelas itu berarti berdasar tingkat kelas itu? 1, 2, 3, berarti ada 6? Ada 6 kelompok ditambah dengan nanti yang mupel. Kalau yang mupel atau mapel PAI sama PJOK nanti satu kecamatan jadi 1. Ya. Nah itu kelas pun juga ada yang kecamatan, yang tingkat kecamatan, dan juga yang tingkat gugus. Ya. Berarti kesulitan Bapak Ibu guru sering juga dikomunikasikan di situ dan didiskusikan di situ. Nanti misalnya ada yang lebih tahu, memberitahu temannya dan saling bertukar informasi untuk melengkapi cara kekurangan kita. Oh ya, baik Bu, kita kembali ke khususnya ini yang kaitannya rancangan pembelajaran. Nah, lalu apakah dalam rancangan pembelajaran ini Bapak Ibu guru telah memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah
Nah, lingkungannya ada dua, Ibu. Ada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Bagaimana itu yang terjadi di sekolah dan dirancang di RPP ya, Bu? Untuk sumber belajar yang berupa lingkungan itu juga masukkan dalam RPP karena bagaimana kita di dalam satu lingkungan, jadi kami juga manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah untuk jadi belajar karena kami dan tekstual kami juga kontekstual. Pernah siswa kami ajak untuk pengamatan di sekitar sekolah, kami ajak jalan-jalan. Pengamatan apa yang diamati? Di sini kan ada sawah. Sawah, ya. Kemudian pembuatan batu bata. Pembuatan batu bata. Ya, itu kaitan dengan lingkungan alam. Ya. Maksudnya saat kami suruh mengamati, terus kaitannya nanti dengan kegiatan itu. Ekonomi ya, berarti faktor sosialnya ya. Nah, alam dikaitkan dengan faktor sosial tadi. Iya, kalau ekonomi apa Bu yang di? Kalau ekonomi ini kaitannya dengan kegiatan industri rumah tangga yang ada di sekitar sekolah. Kebetulan beberapa wali kami itu ada punya produksi, ada punya industri tangga, ada yang jahit, yang bakpia. Oh, itu orang tua murid di Iya, sini? kebetulan yang punya orang tua murid. Jadi suatu ketika pernah kami outing kelas itu datang ke sana, menuju ke sana kami melihat pekerjaan bagaimana, kemudian bagaimana cara mengemasnya dan bagaimana cara mengiklankannya. Mengiklankan. Ya. Lalu kemudian apa peran siswa di situ? Ini kan tadi di RPP ya. Pelaksanaannya kan juga tentu saja terjamin ya Bu, artinya terlaksana itu. Oke, terlaksana nanti ada dokumennya Pak. Oh iya, baik, nanti kami bisa ngecek di sana. Ya. Lantas itu keterlibatan siswa itu dalam hal apa itu? Siswanya itu pengamatan ke sana, kemudian saya suruh mencatat apa yang dijumpai di sana, kemudian juga wawancara dengan pemiliknya dan juga pekerja yang di situ. Gitu ya. Nah, itu di RPP ada, kemudian pelaksanaannya juga ada, nanti Ibu bisa menunjukkan. Itu kalau kelas saya, kelas 5 itu kaitannya dengan penguatan pelajaran Indonesia dan juga di situ berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi dan juga pembahasan tentang iklan. Dan juga ini Pak pengembangan karakter. Oh iya. Ya, baik. Jadi bisa masuk 3 unsur. Baik ya. Jadi di rancangan ada, pelaksanaan ada, kemudian di penilaiannya bagaimana itu? Nanti penilaiannya kami laporan siswa, berupa laporan siswa. Berupa laporan siswa. Yang dikumpulkan siswa, dokumentasikan siswa, kemudian dikumpulkan siswa. Oh iya. Baik, terkait informasi dari Ibu ini, kemudian saya sambungkan tadi informasi dari kepala sekolah. Iklan tadi Bu, itu menarik karena ternyata menurut Bapak Kepala Sekolah tadi, iklan itu siswa juga diajarkan ya untuk mencoba membuat iklan. Pertama kali itu bagaimana? Pertama kami selalu mensimulasikan iklan di kelas, kemudian kalau siswa sudah paham bagaimana ciri iklan yang baik, lalu mereka kami minta untuk membuat. Walaupun masih dalam tahap yang sederhana karena buat SD. Ya, terus iklan buatan siswa itu dipublikasikan tidak? Dipublikasikan itu saya suruh berbagi di kelas Pak. Oh di kelas. Di kelas, terus yang membuat video itu juga saya suruh share di grup kami, di WA kami, di kelas kami. Kemudian saya pun juga berupaya menampilkan penyampaian melalui akun media saya, Facebook maupun di IG. Oh, dan juga saya udah di YouTube. Oh ya, itu akun medianya guru? Iya, guru. Oh, guru saya sendiri, ya. Baik. Ini sudah sangat menarik Bu, artinya sudah diupayakan untuk publikasi ya. Artinya lebih banyak orang yang bisa melihat. Namun begini Bu, ada celah perbaikan atau peningkatan yang lebih tepatnya. Karena ini sudah baik. Peningkatannya itu coba itu siswa itu punya channel sendiri, kemudian punya akun media sosial sendiri. Mereka unggah pekerjaan mereka di channel atau akun mereka. Ini saya amati itu saya punya sendiri Pak, karena bagaimana Bu? Saya punya akun sendiri karena saya jumpa itu di Facebook ada notifikasi ini mau berteman dengan Anda, itu ternyata siswa saya. Jadi kan mereka punya akun sebenarnya. Ya, tapi ketika saya cek itu isinya ya kalau anak SD ya sekedar mengupload foto-foto mereka. Oh ya. Belum ada yang tadi Pak, yang muatan pelajaran yang mereka karya yang mereka ajarkan ya. Di sini. Nah itu menjadi celah positif bagi Bapak Ibu guru di sini untuk mengembangkan dan memanfaatkan siswa yang sudah punya akun. Nah, dan ada yang belum barangkali kan gitu. Nah, yang belum juga dimotivasi untuk punya akun. Kemudian akun mereka itu dimanfaatkan untuk mempublikasikan karya-karya. Nah, ini keuntungannya ada 2. Yang pertama itu ya
mereka terlatih untuk mempublikasikan dengan tanggung jawab. Karena ini kan toh, apa yang mereka share di media sosial itu dia harus tanggung jawab. Nah, karena itu dilihat orang, ditanggapi orang. Nah, kemudian yang kedua itu belajar untuk percaya diri dari pekerjaannya itu diunggah, di-upload dan dilihat. Itu belum kami laksanakan. Nah, itu bagus itu nanti untuk celah ke depan. Ya, sebatas Facebook masing-masing guru. Nah, itu ditingkatkan lagi. Ini sudah bagus, ini guru sudah mulai menjaring itu, kemudian mencoba mempublikasikan. Nah, sekarang siswanya ikut dilibatkan. Itu ya Bu. Nah, ini menarik dan ini nanti nyambung dengan pertanyaan saya yang berikutnya lagi. Kalau tadi tentang lingkungan, kemudian diperoleh tadi ada lingkungan alam, ada persawahan, ada bata, lingkungan sosial juga, iklan juga. Nah, sekarang pemanfaatan TIK Ibu. Silakan. Kami berupaya untuk membuat bahan ajar. Bahan yang kami tampilkan untuk membantu sebenarnya. Sekarang yang baru ngetren Canva. Nah, kamu banyak dengan Canva yang dijadikan bahan yang buat. Kemudian saatnya kami tampilkan ketika pembelajaran itu kami lebih menarik, lebih apa ya, rasa ingin tahunya dan ketertarikannya lebih tertarik daripada cuma baca buku, walaupun sebenarnya isinya sama, tapi lebih tertarik melihat tayangannya itu ya. Karena kalau dari Canva atau PPT itu kan bisa kita reka ya, dengan tampilan bisa dibuat video animasi ada juga kan, karena Bapak Ibu guru ada kontennya di YouTube kan. Nah, bisa juga kan tinggal di situ. Itu juga saya sudah beberapa kali buat video itu untuk saya sampaikan ke siswa. Saya ingin di YouTube baru saya sampaikan linknya ke siswa. Itu juga sudah kami lakukan, walaupun memang di sekolah kami belum semuanya seperti itu. Nah, kira-kira berapa di sini ada berapa guru Bu? Ada 10 pembelas. Ada 10 guru kelas, kemudian guru mapelnya? Guru mapelnya PJOK-nya 2, abangnya 2, jadi ada 14. Dari 14 ya. Tambah 1 kali Arifan sudah ada. Oh ya, itu guru sendiri kali Pak? Ya. Berarti 15. Ya, itu yang baru bisa apa ya namanya istilahnya membuat seperti itu ya sekitar 5 sampai 6 Pak, dari 15 guru itu. Jadi belum maksimal karena memang keterbatasan SDM kami seperti itu, terutama yang ini yang senior yang sudah sepuh itu ya, itu juga mungkin apa ya, juga ada rasa karena beliau menguasai, jadi mereka juga memanfaatkan walaupun dari share-sharean teman-teman seperti itu. Oh, berarti juga memanfaatkan video, tapi bisa jadi itu diambil dari yang orang lain. Oh, diambil dari orang lain. Tentu memang sekitar sumbernya dari mana kan, kayak gitu kan ada tak, nanti saling memberi informasi, saling bersama seperti itu. Tapi disebutkan sumbernya ya. Ya, baik. Nah, itu lalu pemanfaatan TIK untuk kalau pembelajaran luring di kelas bagaimana Bu? Di kelas kami menggunakan ini Pak, menggunakan LCD. Nah, ini kebetulan dari 10 kelas itu sudah ada 6 LCD yang kami gunakan untuk menampilkan presentasi ya. Bahan aja yang bisa mengubah. Dan sering kami langsung itu Pak, kalau misalnya kami kebetulan saya pernah membahas pola lantai tari, terus saya tampilkan lewat YouTube langsung. Terus diputar LCD-nya. Jadi anak-anak kan tidak sekedar melihat gambar tapi langsung. Tarinya seperti itu, tari perang dari bawah seperti itu. Jadi langsung Pak. Berarti dari tadi berapa ruang kelasnya totalnya 10 ya? 10 ada 6. 10 ada 6. 4 ruang belum. 4 ruang yang belum ada. Nah, itu bagaimana mengaturnya Bu? Kalau 4 ruang itu kami bergantian Pak, dan sudah janjian dengan teman yang mau dipakai kelasnya 2 hari atau berapa hari sebelumnya. Kelasnya ya Bu? Iya. Berarti itu LCD atau infokusnya itu permanen di kelas? Iya, menetap di kelas. Oh, bukan dipindah-pindah. Sudah digantung di atas itu, jadi di situ nggak bisa dipindah-pindah. Oh, gitu. Berarti nanti kalau mau memakai kelasnya yang siswanya mobile ya? Siswanya yang bertukar. Sementara seperti itu, tapi sebelum itu kami sudah janjian dulu dengan teman yang mau kita pakai kelasnya. Nah, janjiannya itu tetap 2 jadwal enggak Ibu? Belum Pak. Belum. Hanya insidental saja. Oh, insidental. Ya. Nah, itu sudah bagus Bu. Nah, ini peningkatan ya, peningkatannya itu kalau di jenjang SMP ke atas itu kan ada
wakil kepala kesiswaan. Ya. Nah, wakil kepala kesiswaan itu disarankan untuk menyiapkan jadwal, nanti berkoordinasi dengan Satras dan dengan Bapak Ibu guru kita atur penggunaannya. Jadi apa tadi, LCD yang terbatas itu dikelola gitu loh Bu. Nah, dikelolanya itu terus dibuatkan jadwal mingguan saja Ibu, misalnya satu minggu ini hari Senin yang pakai siapa, hari Selasa yang pakai siapa. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengontrol. Ya, berarti kalau kami belum berjadwal Pak, hanya belum ya? digital itu ya. Berarti Misalnya itu nanti besok jadi, 2 hari lagi saya pakai kelas ya. ini. Nah, itu besok lain waktu itu kami sarankan untuk itu Bu. Oh iya Pak. Ada jadwalnya itu, sekaligus dari jadwal itu kita bisa memantau, terutama manajerialnya ya, dari Bapak Kepala Sekolah khususnya, itu bisa memantau pemanfaatan TIK oleh guru perorangan. Jadi Ya. Bu ini itu misalnya dalam sebulan pakai apa itu LCD berapa kali, Bu ini berapa kali, kan akan terpantau kalau ada jadwalnya. Iya, jadi ya betul. Jadi nanti itu juga sebagai apa ini penilaian dari kepala sekolah tersendiri tentang pemanfaatan TIK oleh per guru itu. Lanjut Bu ya. Ya. Berikutnya lagi, ini kita sudah memperoleh sampai dengan pemanfaatan TIK. Sekarang kita refleksi Bu, evaluasi diri dan refleksi diri Bapak Ibu. Di sekolah bagaimana tuh? Bisa dijelaskan? Ada monitoring, ada evaluasi, ada kepala sekolah. Itu satu semester 2 kali. Satu semester 2 kali. Ya. Itu di awal, di akhir, atau di tengah? Ada insidental Pak. Oh, insidental. Ya, terus itu kami di supervisi untuk dokumennya dan juga proses pembelajaran seperti apa. Dokumen dan proses ya. Ya. Kadang ada juga satu semester sampai 3 kali. Jadi memang belum. Tapi sebentar itu terjadwal tidak? Nah itu belum betul secara jadwalnya. Oh iya, nanti itu kita konfirmasi juga dengan komponen yang berhubungannya dengan manajemen sekolah. Itu nanti kan ada program supervisi, kemudian jadwal supervisi, pelaksanaan supervisi, tindak lanjut supervisi. Nah itu nanti akan kita perdalam lagi pada sesi berikutnya yang berkait dengan itu ya. Lalu ini tadi adalah monitoring atau supervisi dari kepala sekolah. Ada yang lain nggak? Misalnya itu Bu, penilaian teman sejawat. Ada Pak, tapi ya kalau saya sekedar lisan. Lisan Ya saya minta tolong kira-kira nanti saya tanya teman saya karena kalau kita menilai sendiri kan tidak pas ya Pak ya, tidak bisa maksimal apa yang kelemahan kita. Nanti saya tanya teman saya. Tadi saya cerita seperti apa. Nah kalau tanya lisan itu kelemahannya itu sulit menganalisisnya, karena kan kita butuh data toh. Ya, memang datanya belum ada Pak, hanya kami ngobrol terus dengan itu. Sempat tercatat nggak itu? Misalnya dicatatkan dalam catatan apa? Belum. Oh, belum. Ya. Nah itu perlu ada catatannya itu. Terus kaitannya dengan refleksi dengan siswa itu pas pembelajaran di akhir. Oh dengan siswa juga ada? Ya di akhir itu saya kaitannya bagaimana perasaan kamu, apa yang belum kamu pahami, bagaimana mas pada hari ini, apa yang kurang. Itu juga belum tercatat? Itu di RPP ada, tapi secara lisan pelaksanaannya. Pelaksanaannya secara lisan. Ya. Nah ini di RPP kami ada Pak. Oh di RPP ada, sudah menyebut. Ya baik. Jadi ini untuk yang dengan teman sejawat dan dengan siswa. Ini sekarang baiknya itu kan kita kembangkan secara tertulis. Ada formnya Bu. Bisa juga sekarang kan dengan ada Google Form, kemudian ada Job Form, ada macam-macam tuh media sekarang. Itu bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya itu di apa? Pertanyaannya itu di indikatornya ya, disusun indikatornya baik-baik. Kemudian pertanyaannya masuk di apa itu form itu. Nanti hasilnya itu nanti diolah itu, dianalisis, kemudian ada persentasenya kan Bu. Ini misalnya indikator ini pencapaiannya bagaimana indikator. Belum Pak, kami belum ya. Maksimal ya, baru sebatas lisan saja. Nah kira-kira dari berapa jumlah guru tadi ya? Ada 15. Dari 15 itu yang sudah melakukan itu kira-kira berapa? Setahu saya dan teman saya, kemudian guru kelas 6 itu yang sering ngobrol dengan kami. Berarti kalau 3 orang saja? Guru kelas 5 ada 2, guru kelas 6 ada 2.
juga kami sering ngobrol dengan ini Pak, guru agama sama guru fisika itu tidak maksimal karena mereka beda dengan kita ya, karena mereka mengajar betul. Kalau kami semua bisa. Baik, oke. Jadi intinya itu ditingkatkan untuk Bapak Ibu guru sekalian, lalu ada analisisnya. Kemudian berikutnya ini juga didiseminasikan. Nah, bagaimana itu? Bisa menjelaskan itu? Ada forum diskusi tentang itu? Ada Pak, itu kalau kami koordinasi itu juga kadang dibahas seperti itu. Kadang juga ini Pak. Itu koordinasi tingkat sekolah. Oh, sekolah. Ya, kadang ini Pak. Kami meluangkan waktu 1 bulan 2 kali, 3 kali itu di tempat kelas sendiri, sudah tidak ada siswanya. Setelah pembelajaran kami sekedar ngobrol santai ya, istilahnya ngobrol santai untuk menemukan apa kendala yang dihadapi masing-masing kelas. Nanti teman yang pernah mengalami hal tersebut dan berhasil menemukan solusinya dibagi dengan teman yang lain. Teman-teman yang lain itu di lingkup sekolah atau termasuk memanfaatkan KKG kita di sekolah saja. Oh, yang KKG tadi yang KKG ya dimanfaatkan, tapi kan kalau kita kan itu rutin di sekolah ada, kalau KKG kan insidental. Oh, KKG insidental. Ya, apalagi saat pandemi ini kita KKG-nya hanya itu Pak, ketika kita mau ada PTS dan juga PAT. Baru kemarin itu baru 1 semester ini baru pelaksana 3 kali. Kalau dulu sebelum pandemi itu 2 minggu sekali. Sekarang karena pandemi itu menurun frekuensi bentuknya, tapi kami tetap memanfaatkan web yang ada, WA group yang ada. Oh, WA group ya. WA group ya. Itu KKG. Kemudian tentang diklat dan seminar bagaimana itu? Kalau di seminar kami terutama saya Pak, saya itu. Jadi kita lanjut ke profesi berkelanjutan ya. Oh iya. Terutama saya pribadi itu apa ya Pak? Saya suka sesuatu yang membuat saya tertarik. Jadi ketika ada pelatihan saya ingin ikut. Ada ilmu apa di situ? Terus saya juga ikut guru penggerak yang di Kecamatan seperti itu. Saya juga lolos. Kemudian apapun yang ditawarkan oleh Kemdikbud saya ikuti selama saya bisa. Terus saya juga ikut guru pembimbing khusus. Dan ikut yang PMPTK IPA saya juga ikut, PMPTK matematika saya ikut, kemudian guru penggerak ini yang baru ini sudah saya ikut. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Kalau yang lain itu saya berupaya mengajak Pak, tapi ya keadaan di sekolah tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu ya ada yang mau, ada yang belum mau. Oh ya. Nah, sekarang kira-kira dari 15 itu yang mudah apa ya? Mudah mobile kemudian untuk mengikuti perkembangan begitu itu kira-kira berapa? Kalau yang sudah berhasil aja ya Pak, itu sekitar belum ada 5. Belum ada 5. Ya, tapi apa namanya? Itu. Ya 4-5. Tapi ada potensi untuk saya ajak itu juga ada. Ya. Kan masih muda, itu kan bisa saya ajak. Oh iya. Nah itu malah bisa memetakan itu teman-teman itu kira-kira yang berpotensi ya siapa itu sehingga kita saling berbagi. Iya, kemarin itu saya ajak tapi dia tidak lolos Pak. Jadi belum lolos. Iya, belum lolos di guru enggak, tadi agak gimana ya? Semangatnya menurun kayak gitu. Ini ada lagi, saya suruh ikut lagi. Dan saya tanya dengan yang lain. Ya berarti Bu sebetulnya sudah ada bibit-bibit Bapak Ibu guru ini bersemangat untuk mengikuti perkembangan dari. Kecuali yang tadi Pak, yang sepuh-sepuh itu memang kami maklum. Oh, yang sudah berusia yang di atas 50 ya? Ya, 55 ke atas. Oh, 55 ke atas. Ya, kami juga maklum ya Pak, karena zaman sekarang kelihatan masih ada IT-nya. Mereka takutnya di situ tidak bisa menyelesaikan. Tapi juga Pak, apa yang kami dapat sudah ada upaya ya? Apa yang kami dapat kami berikan pada mereka, pada beliau-beliau itu. Oh iya, baik. Artinya juga sudah berupaya untuk mengajak beliau juga. Terus apa yang kami dapat kami sampaikan. Iya, ada berbagi dari ilmu yang sudah diikuti itu ya. Dan kemarin pertanyaannya apa ada forum itu untuk berbagi itu tadi? Ada Pak, tadi komunitas praktis di sekolah. Komunitas? Praktis di sekolah. Oh, praktisi di sekolah. Dan itu komunitas di internal sekolah ini. Ya, dan itu saya juga pernah itu Pak, berbagi apa namanya pelatihan yang saya dapatkan saya bagi di Gugus juga pernah. Kemudian kecamatan juga pernah. Dan kemudian saya juga jadi ini Pak, terpilih jadi SRB. Saya juga pernah mengimbaskan
Apa yang saya peroleh di belajar itu saya imbaskan di KKKS dan saya link kepada kepala sekolah. Saya meminta kepala sekolah untuk mengimbaskan lagi kepada guru-guru di sekolah. Dan itu ada beberapa apa itu? Kecamatan. Oh, kecamatan. Ya. Dan itu ada beberapa sekolah yang menghubungi saya. Kalau ada waktu senggang boleh ibu ke tempat saya untuk mengimbaskan kembali karena kami belum melakukan. Oh ya. Nah ini baik Bu ya, baik. Artinya ini sudah berbagi best practice ya. Ya, walaupun masih terbatas ya Pak. Hanya saya dan teman saya, yang lain belum. Ya ada yang ini ya, karena yang lain tapi kan ada potensi tadi. Ya, ada potensinya. Ya. Makanya itu nanti dipetakan Bu. Ya. Yang berpotensi itu bisa diajak untuk aktif dan giat. Ya. Menarik sekali. Lalu berikutnya Bu, itu kan tadi tentang diklat seminar sudah, terus membagikan praktik baik oke. Ada dua masihan Bu, yaitu pertama tentang publikasi. Nah, kebetulan dari pelatihan yang saya ikuti kan ada grup kepenulisan. Saya juga ikut. Kepenulisan. Ya, saya juga ikut dan ini sudah berhasil membukukan beberapa antologi puisi ya. Ada sekitar saat ini yang prosesnya ada 3. Sebentar, grup kepenulisan itu di tingkat sekolah atau tingkat itu lintas kecamatan Pak kan? Oh, lintas kecamatan ya. Dalam satu kabupaten. Iya. Oh, iya. Bahkan saya juga ikut yang itu Pak di luar kabupaten juga ada. Oh, di luar kabupaten ya, juga. Karena saya juga berkolaborasi dengan teman-teman di luar provinsi. Oh, sebentar. Itu ada bukti karyanya Ibu? Ada. Oh iya, nanti bisa ditunjukkan ke kami. Siap, ya, nanti ya. Nanti coba kami ya itu. Dan itu sudah ISBN Pak, bukan? Oh, sudah ISBN. Ya. Ada keterangan dari sekolah yang atau surat tugas atau apa berkait? Kalau pas pelatihan ada. Waktu pelatihan ada ya? Saya pernah. Berarti undangan ada? Ada. Kemudian ditugaskan dari sekolah? Ya ada. Tapi kalau yang mandiri, itu kan saya ingin sendiri Pak. Saya membaca Pak Pasal bukan dibuatkan. Dibuatkan apa itu? Surat tugasnya. Oh iya. Memang begitu Bu, tapi jalurnya itu harus ada surat tugas dari kepala sekolah supaya ini kan menjadi ini kegiatan lembaga begitu. Lembaga ini dalam pengertian ya satuan pendidikan kita. Nah, ini terakhir Bu, yaitu tentang kalau tadi publikasinya karya inovatif pembelajaran. Ini yang kami kembangkan melalui Canva tadi Pak. Canva. Ya, Canva. Apalagi ini ada Canva for Edu ya yang dapat kita manfaatkan dengan beragam. Itu yang menarik. Itu mengembangkan itu kami buat video pembelajaran dan juga Canva yang tadi. Ya, video pembelajaran yang dibuat Bapak Ibu guru ya? Iya. Walaupun tadi juga belum maksimal semua membuat. Belum maksimal semua membuat ya. Kira-kira tadi sekitar berapa? 5, 6? 5, 6 ya. 5, 6 ya? 5, 6 guru ya. Yang memang saya melihat dari observasi kemudian interaksi dari tadi ya selama saya di sini juga kelihatan Bapak Ibu guru yang berpotensi juga nampak begitu ya. Baik. Itu juga Pak kita unggah di YouTube. Oh ya, jadi hasil dari karya inovasi tadi diunggah di YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya guru masing-masing dan juga kadang-kala di YouTube sekolah. YouTube di sekolah. Ya. Sekolah punya konten YouTube apa channel ya? Punya. Kalau FB juga punya. FB juga punya. Ya. Oh, media tapi sosial. Pak itu belum maksimal kan manfaatnya. Jadi kami itu tergeser di akun masing-masing Pak. Oh, lebih terbanyak di akun masing-masing. Ya. Sebenarnya punya. Yang di punya akun FB. Sekolah? Berapa saja. Ya. Karena mungkin guru yang bersangkutan kan lebih nyaman mungkin ya Pak pakai akun sendiri. Akun sendiri ya. Memang begitu Bu. Nanti diatur toh. Kalau yang hubungannya dengan akun sekolah itu kan untuk kepentingan yang sifatnya manajemennya sekolah. Termasuk itu visi misi itu diupload di akun media sosialnya sekolah. Itu belum maksimal Pak. Nah itu dimaksimalkan, apalagi sudah punya toh, ya, sudah punya akunnya, sudah ini, nah itu dimanfaatkan baik-baik supaya itu juga menjadi media sosialisasi seperti pada butir-butir yang lain itu kan dipertanyakan tentang visi, misi dan tujuan sekolah, apakah sudah tersosialisasi dengan baik. Nah itu tadi media-media sosial itu bisa dimanfaatkan, bukan hanya bisa, mestinya itu dimanfaatkan itu loh. Ya, sehingga supaya semua media kita ini ya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan guru dan juga siswa. Itu Bu ya. Nanti kami komunikasikan lebih lanjut agar apa yang
menjadi peran kami bisa kami maksimalkan. Iya, baik Bu. Jadi kami itu kan sekedar menggali informasi, kemudian nanti mencocokkan dengan bukti fisiknya, telaah dokumen dan sebagainya, observasi. Lalu juga ini kita dalami dari ada kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru juga tendik. Tendik di sini tenaga kependidikan ada berapa? TU 1. TU 1. Staf 1. Ya, Penjaga malam 1. Terus Satpam 1. Satpam. Penjaga sekolah 1. Penjaga sekolah. Beda-beda. Penjaga malam. Malam. Satpam ini malam. Ya, Satpam kalau siang, kalau pagi ini berangkat. Oh iya. Terus penjaga sekolah itu yang buat minum. Oh minum sama kursi minuman. Ya. Nanti dibagi Pak. Oh, yang bagian belakang siapa, bagian depan siapa. Terus yang nanti sore sampai malam ada lagi ya. Ada lagi yang bermalam di sini ada. Ya, yang dekat penjaga malam. Ya, yang dekat dengan sekolah itu sebelah utara sekolah. Oh ya, baik. Nah, nanti kita juga ada sesinya untuk berkomunikasi dengan mereka. Baik Bu Ibu Rofi ya. Terima kasih informasinya, penggalian data yang sangat bermanfaat bagi kami. Saya kira dari saya cukup Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.